Selamat pagi, shalom semuanya Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah dan yang ada di sini. Kembali kita mengucap syukur bahwa pagi hari ini kita boleh diberikan kesempatan untuk sama-sama kembali memuji menyembah Tuhan. Memberikan ucapan syukur kita yang terbaik di hadapan Tuhan pagi hari ini. Saudara di rumah khususnya, mari pagi hari ini sama-sama kita memuji Tuhan, sama-sama kita menyembah Tuhan, sama-sama kita menaikkan ucapan syukur kita atas kebaikan yang telah Tuhan perbuat bagi setiap kita. Haleluya. Mari saudaraku, pagi hari ini kita memuji menyembah Dia. Bersyukur atas apa yang telah Tuhan perbuat, atas apa yang telah Tuhan lakukan atas kehidupan setiap kita, buat pertolongannya, buat karya kasih-Nya yang luar biasa untuk setiap kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
yang begitu mengenal setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya pribadi yang begitu peduli atas setiap kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Engkau begitu mengerti dan Engkau begitu peduli atas setiap pergumulan kami Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya pribadi yang begitu sempurna memelihara hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih buat penyertaan-Mu, buat perlindungan-Mu, buat pertolongan-Mu, buat pemeliharaanmu sepanjang kehidupan kami. Sampai detik ini kami boleh ada karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sudah memuji menyembah-Mu. Biarlah setiap pujian penyembahan yang kami naikkan, baik dari tempat ini maupun dari setiap rumah-rumah umat-Mu, itu semua boleh menyenangkan hati-Mu, boleh Kau berkenan atas setiap pujian penyembahan kami, dan nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Sebentar kami akan mempersiapkan hati kami untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Bapa, berfirmanlah bagi setiap kami anak-anak-Mu. Berfirmanlah bagi kami. Kami siap mendengar, kami siap menerima, kami siap dibentuk dan diubahkan. Kami siap Tuhan dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, lingkupi dan naungi ruangan ini dan juga setiap rumah kami di mana kami beribadah, sehingga hadirat Tuhan boleh melawat kami, menjamah setiap kami, membasahi setiap hati yang kering, yang bagaikan rusa, yang begitu merindukan air. Kami merindukan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah keluarga kami. Biarlah hadirat Tuhan turun atas setiap kami. Hadirat Tuhan dicurahkan atas setiap kami, baik di tempat ini maupun di rumah-rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih buat tim praise and worship yang sudah membawa kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan GBI Eldibor maupun seluruh saudara-saudara seiman yang ikut menyaksikan ibadah online siaran langsung via Facebook ini. Saya dari GBI Eldibor saya menyapa Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu, selamat beribadah dan selamat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, pagi hari ini sebelum kita masuk dan membaca ayat-ayat firman Tuhan, saya mau menyampaikan satu buah cerita, satu buah kisah yang saya dapat dari salah satu postingan kawan hamba Tuhan di Facebook ya. Saya begitu terberkati dengan postingan kisah ini dan saya mau bagikan Bapak Ibu Saudara semuanya, supaya di tengah situasi dan kondisi pandemi COVID-19 ini kita bisa menangkap satu pesan Tuhan, menangkap satu keinginan kehendak Tuhan yang harus kita lakukan di masa-masa sulit seperti sekarang ini. Di samping kita semua merasa susah, sulit, namun di balik semua itu kita mau belajar satu hal yang menjadi kehendaknya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, satu hari di suatu terminal bus ada
satu grup salesman atau marketing begitu ya. Di salah satu terminal bus ada satu grup salesman terlihat terburu-buru ya, sambil setengah berlari terburu-buru hendak naik ke dalam bus yang menuju ke bandara. Setelah mereka selesai menghadiri sebuah acara konferensi atau sebuah seminar besar tentang marketing di luar kota ya. Jadi kejadiannya di sebuah terminal bus ya, ada satu grup yang terdiri dari beberapa orang laki-laki yang baru selesai menghadiri acara konferensi atau seminar besar tentang marketing ya. Mereka setengah berlari ya, sambil membawa koper-koper mereka. Mereka terlihat tergesa-gesa terburu-buru ya, naik ke dalam bus menuju bandara. Dan sebelum beberapa jam sebelumnya mereka telah masing-masing menelpon istri mereka, dan mereka berjanji kepada istri mereka masing-masing mereka akan tiba di rumah pada malam hari ya. Untuk apa? Untuk makan malam bersama dengan istri mereka masing-masing ya. Jadi sebelum mereka ke terminal bus, mereka sudah kontak nih sama istrinya masing-masing. Halo sayang, nanti malam aku tiba, kita makan malam bersama ya. Lalu yang lain juga, halo ma, papa nanti malam sampai di rumah ya, kita makan malam bersama. Setelah beberapa waktu kita terpisah ya. Beberapa yang lain juga melakukan hal yang sama, menelpon istrinya dan berjanji malam mereka akan tiba di rumah masing-masing dan akan makan malam bersama ya. Hal itulah yang membuat mereka tergesa-gesa. Hal itulah yang membuat mereka terburu-buru untuk mengejar pesawat mereka hari itu ya. Mereka mengejar jadwal pesawat mereka karena mereka sudah beli tiket ya. Mereka tidak mau ketinggalan pesawat. Mereka semua satu grup ini, salesman ini yang berlari-lari menuju bus ya, sambil bawa atau sambil menuntun koper-koper mereka. Mereka lari ya, setengah berlari mereka menuju bus yang akan mereka tumpangi menuju ke bandara. Nah, ketika mereka satu grup ini terburu-buru sambil menuntun kopernya, mereka berlari menuju bus yang akan ke bandara. Tiba-tiba tanpa sengaja salah seorang salesman itu menyenggol sekotak apel yang dijajakan oleh seorang gadis. Karena mereka saking tergesa-gesanya, karena mereka saking terburu-burunya, mereka lari bawa menuntun kopernya ya, baju-baju kotornya mungkin ya. Tanpa sengaja satu orang salesman itu menyenggol ya, menyenggol sekotak apel yang dijajakan oleh seorang gadis. Dan apel-apel itu berhamburan kemana-mana ya. Karena apel itu bentuknya kan bulat ya, bukan kotak. Jadi kalau kotak sih berhamburan, dia tetap berhenti di situ gitu kan. Karena apel ini bulat ya. Ini Pak Balige, saya ngomong bulat langsung tersenyum melihat saya gitu ya. Karena apel ini bulat, begitu tersenggol oleh salah satu salesman ini, berhamburan dan tidak berhenti di situ. Mereka apel-apel ini menggelinding ke sana kemari, berhamburan kemana-mana begitu ya. Dan yang lebih menyedihkannya lagi Bapak Saudara, para salesman ini itu tidak berhenti. Ketika salah seorang rekan mereka menyenggol sekotak apel itu dan apel itu berhamburan, mereka tetap berlari, mereka tetap bergegas menuju bus yang akan ke bandara, karena mereka harus mengejar pesawat mereka. Karena jika mereka berhenti atau tidak segera naik ke dalam bus yang menuju bandara, mereka akan ketinggalan pesawat dan tiket mereka akan hangus. Lalu ujung-ujungnya pasti mereka terlambat pulang, sehingga janji mereka kepada istri mereka untuk makan bersama akan gagal total, dan pasti membuat istri mereka akan kecewa, bahkan mungkin akan marah besar alias ngambek gitu ya. Karena istri-istri mereka pasti sudah menanti ya, mungkin ada yang sudah menyewa restoran kah, atau mungkin yang sudah mempersiapkan makan malam di rumah kah, begitu ya, sudah masak, sudah sibuk. Tiba-tiba suami-suami mereka yang telepon berjanji terlambat datang ya. Wanita biasanya langsung
cemberut gitu ya, ngambek. Bahkan mungkin mereka marah karena pasti gagal total. Mereka tetap berlari mengejar pesawat mereka. Mereka lari menuju bus yang akan ke bandara. Tidak peduli dengan apel si gadis ini yang berserakan kemana-mana karena tersenggol oleh salah satu rekan mereka. Namun tiba-tiba Bapak Ibu Saudara, tanpa diduga, salah satu orang di antara mereka tiba-tiba berhenti. Ya. Ketika habis nyenggol, mereka nggak langsung berhenti. Mereka tetap berlari menuju bus yang akan ke bandara. Namun di tengah larinya mereka, tiba-tiba tanpa diduga salah seorang dari mereka tiba-tiba stop, berhenti. Dia berhenti sejenak, dia menengok ke belakang, dia memandangi apel-apel si gadis yang berserakan, dan dia mulai menarik nafas dalam-dalam. Ya, dia mulai menarik nafas dalam-dalam. Dia mencoba mendengarkan suara hatinya, dan ia merasakan belas kasihan kepada gadis yang menjual apel-apel itu. Lalu apa yang salah satu salesman ini lakukan? Setelah dia berhenti, dia menarik nafas dalam-dalam, dan dia merasakan belas kasihan ketika melihat si gadis ini apelnya berserakan kemana-mana. Dia langsung panggil teman-temannya, tunggu sebentar. Dia bilang sama teman-temannya, kalian pulang duluan. Lalu dia menepuk salah satu pundak temannya yang cukup dekat dengan dia. Tolong sampaikan kepada istriku bahwa aku akan pulang terlambat. Jadi dia bilang sama teman-temannya, silakan kalian lanjutkan perjalanan, saya akan stay dulu, ya. Dan tolong sampaikan, ya, dia pesan sama salah satu temannya, tolong sampaikan kepada istriku, ya, untuk memberi kabar istrinya bahwa ia akan pulang terlambat dan mungkin tidak dapat memenuhi janjinya untuk makan malam bersama. Setelah dia berpesan begitu kepada teman-temannya melanjutkan lari menuju bus yang akan ke bandara. Lalu kemudian pria itu berbalik kembali ke terminal di mana apel-apel tadi berhamburan di tanah, di lantai. Ya. Dia kembali kepada gadis itu. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pria ini begitu bersyukur telah mengambil keputusan yang benar. Pria ini bersyukur telah mengambil keputusan yang benar untuk stop, berhenti, dan memutuskan kembali kepada gadis penjual apel ini. Kenapa pria ini harus bersyukur? Karena ternyata Bapak Ibu Saudara, gadis penjual apel itu buta. Pria ini begitu bersyukur dia sudah mengambil keputusan yang benar, karena ternyata gadis penjual apel itu buta. Ketika dia kembali, dia melihat gadis itu menangis dan merasa frustasi. Jelas terlihat rasa frustasi di wajah gadis ini. Dia mencoba meraba-raba. Ya, namanya orang buta, nggak bisa lihat kan? Dia menangis sambil meraba-raba di mana apelnya menggelinding, di mana apelnya jatuh. Terlihat raut wajah frustasi di gadis ini. Dia terus meraba-raba mencari apel-apelnya yang berserakan. Bahkan dia juga berseru minta tolong kepada orang-orang di sekelilingnya untuk mengumpulkan dagangannya. Namun tidak satu orang pun yang mau peduli. Sambil menangis dia terus mencari-cari, sementara orang-orang di sekitarnya tidak ada yang mau peduli untuk menolong dia. Lalu pria ini, salesman yang kembali ini, berlutut dan mulai memunguti apel-apel gadis itu. Satu persatu pria ini membungkuk, berlutut dan mengambil apel-apel si gadis buta yang berserakan karena disenggol oleh salah seorang temannya. Lalu dia mengumpulkan apel-apel itu, ya, dan membantu gadis ini menatanya kembali di meja dagangannya gadis ini, ya.
Ketika dia mulai memunguti, mengambil dan mulai membantu menata apel-apel itu kembali di meja dagangan si gadis buta ini, dia melihat ada beberapa apel yang rusak, ya, karena jatuh, ya, berserakan, mungkin kebentur lantai atau apa, bonyok gitu ya. Ada beberapa apel yang rusak. Nah, yang rusak ini dia pisahkan, ya, dia pisahin, bukan supaya nggak berantem apelnya, bukan ya. Biasanya dipisahin kan biar nggak berantem gitu ya, bukan. Jadi dia pisahin yang bagus dan yang sudah rusak gitu ya. Dia pisahin, lalu selesai. Setelah selesai dia memisahkan, dia menata kembali, dia ngomong sama gadis ini, "Dek, ini terima uang untukmu. Tolong ambil ini untuk mengganti apel-apelmu yang rusak." Dia sodorkan sejumlah uang kepada gadis ini. "Terima, ini untuk ganti apel-apelmu yang rusak." Lalu dia tanya, "Bagaimana? Apa kamu baik-baik saja?" Dia terus memberikan perhatian kepada gadis buta penjual apel ini. Lalu gadis itu menghapus air matanya. Dia menghapus air matanya dan pria itu kembali berkata kepada gadis buta penjual apel ini, "Saya harap apa yang kami lakukan ini tidak mematahkan semangatmu dan merusak kebahagiaanmu, ya dek." Setelah dia kasih uang, si gadis mulai menghapus air matanya. Si pria salesman yang kembali ini kembali berkata, "Saya harap apa yang kami lakukan," padahal bukan dia yang melakukan, salah satu kawannya yang menabrak gitu ya. Tapi dia bilang, "Apa yang kami lakukan tidak akan mematahkan semangatmu dan merusak kebahagiaanmu hari ini." Lalu setelah berkata seperti itu, sang pria bangkit berdiri, hendak pergi meninggalkan gadis buta itu. Lalu tiba-tiba ketika pria ini berdiri dan berjalan meninggalkan gadis ini, tiba-tiba gadis buta itu kembali memanggil pria ini. "Oh," ya, karena gadis ini masih muda, ya, dia panggil pria ini "Oh." Pria ini sudah mulai berjalan meninggalkan dia. Tiba-tiba gadis ini berteriak, "Oh." Ketika dipanggil "Oh," ya, pria ini berbalik dan menatap gadis itu. Lalu gadis itu berkata kepada pria itu, "Apakah engkau Yesus?" tanya gadis itu. Satu pertanyaan saja yang dilontarkan oleh gadis buta ini kepada pria salesman yang memutuskan untuk berhenti dan kembali membantu memunguti apel-apel gadis buta ini, bahkan mengganti apel-apelnya yang rusak. Ketika dia hendak pergi meninggalkan gadis ini memanggilnya dan bertanya kepadanya satu pertanyaan yang simpel, satu pertanyaan yang sederhana. Gadis ini berkata kepada pria itu, "Oh, apakah engkau Yesus?" kata gadis itu. Ketika ditanya begitu, pria itu hanya tertegun, dia bengong dan tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Lalu perlahan dia pergi meninggalkan gadis itu menuju bus yang akan ke bandara, karena dia harus segera membeli tiket pulang untuk pulang ke rumahnya dan selanjutnya bertemu dengan keluarganya. Namun sepanjang perjalanannya, ketika dia meninggalkan gadis itu menuju bus yang akan ke bandara, lalu bus itu berangkat ke bandara, lalu sampai dia naik pesawat, pertanyaan gadis itu terus terdengar, terus terngiang-ngiang di telinganya. "Apakah engkau Yesus? Apakah engkau Yesus?" Pertanyaan itu terus terngiang-ngiang di telinganya. Pertanyaan yang sederhana, apakah engkau Yesus? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada begitu banyak orang di dunia ini seperti gadis ini, seperti gadis penjual apel ini. Mereka dalam keadaan buta dan membutuhkan pertolongan. Sayangnya, kita yang telah diselipkan Yesus,
jarang yang mau berhenti sejenak dan menolong mereka. Jika setiap kita menyatakan mengenal Yesus, seharusnya kita berjalan dan hidup sebagaimana Yesus hidup. Sehingga ketika kehidupan seseorang bersentuhan dengan hidup kita, dia dapat merasakan kasih Yesus itu. Pertanyaan besar yang harus kita tujukan kepada diri kita yang mengaku murid dan pengikut Yesus, sudahkah hidup kita, saudara dan saya, mencerminkan kehidupan Yesus? Kita buka Alkitab kita, 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayatnya yang ke-6. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, di dalam Yesus, ia, saudara dan saya, wajib. Kalau sudah dengar kata wajib, ini artinya harus, tidak bisa tidak. Kalau orang Betawi bilang kudu. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ketika membaca ayat ini dan mengingat kisah tadi, di mana sang gadis buta bertanya kepada pria salesman yang memutuskan kembali untuk menolong dia. Gadis ini bertanya, apakah engkau Yesus? Itu artinya di dalam benak wanita buta ini, bahwa setiap kebaikan, bahwa setiap pribadi yang baik itu adalah Yesus. Sehingga dia bertanya, apakah engkau Yesus? Mari bertanya kepada setiap kita masing-masing, sudahkah hidup kita mencerminkan kehidupan Yesus? Sebab 1 Yohanes 2 ayat 6 tadi berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, di dalam Yesus, maka ia wajib, harus, kudu, tidak bisa tidak, harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bagaimana kehidupan Kristus? Bagaimana pribadi Kristus? Kalau kita baca di beberapa Injil tentang pelayanan Kristus selama 3,5 tahun di dunia ini, ada begitu banyak kata belas kasihan yang kita dapati di setiap karya pelayanan Kristus. Coba kita buka Matius 9 ayatnya yang ke-13. Ini tentang Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Terjadi dialog antara Yesus dan Matius si pemungut cukai, sampai akhirnya ayat yang ke-12 saja, kita mulai ayat yang ke-12. Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajari arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ini salah satu contoh kehidupan pribadi Yesus. Yesus datang ke dunia bukan mencari orang yang benar, apalagi orang yang merasa
Bukan orang yang melek yang butuh Yesus, tapi orang yang buta, yang orang-orang yang belum mengenal Yesus, yang perlu kita kabarkan kabar baik, beritakan kabar baik. Saya sebagai gembala bersama dengan istri, kami berkomitmen untuk tidak memindahkan ikan dari kolam yang lain. Artinya, kami tidak berusaha mencuri jemaat gereja lain, tapi kami mau memperkenalkan Yesus kepada orang-orang yang betul-betul buta, belum mengenal Yesus. Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Lalu di ayat 13 Yesus berkata, yang ku kehendaki adalah belas kasihan, bukan persembahan. Artinya, bukannya kita tidak boleh memberikan persembahan ketika kita ibadah, ya. Ini kalau orang-orang yang pelit bersyukur dengan ayat ini. Haleluya. Tuhan tidak butuh persembahan Pak Pendeta, Tuhan tidak butuh persembahan Pak Gembala. Bukan itu maksudnya. Yang Tuhan kehendaki adalah action kita di luar sana, belas kasihan kita kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus. Bukan persembahan pujianmu, persembahan penyembahanmu yang wow, kelihatannya suci, kudus, luar biasa. Tetapi begitu di luar, kasihmu tidak ada sama sekali. Hal seperti itu. Lalu di ayat yang ketiga 36, Matius pasal 9 ayat 36, perikopnya berjudul belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Kasihan. Dia tidak tega melihat orang-orang yang tidak mengenal keselamatan seperti domba-domba yang tidak bergembala. Inilah pribadi Yesus, selalu penuh dengan belas kasihan. Kalau kita buka pasal-pasal lain, ya, selalu dikatakan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Bahkan di salah satu pasal kita bisa dapati Yesus sendiri yang berkata, hatiku tergerak oleh belas kasih. Ini kehidupan Kristus. Hatinya selalu penuh dengan yang namanya belas kasihan. Hatinya selalu penuh dengan kepedulian dan perhatian kepada banyak orang. 1 Yohanes 2 ayat 6 tadi berkata, barang siapa mengatakan ia ada di dalam Yesus, artinya barang siapa berkata ia pengikut Yesus, barang siapa berkata ia percaya Yesus, barang siapa berkata ia murid Yesus, maka ia pun wajib hidup sama persis seperti bagaimana Yesus hidup. Kehidupan Yesus, pribadi Yesus selalu penuh dengan belas kasihan, selalu penuh dengan perhatian, selalu penuh dengan kepedulian. Ini cara hidup Yesus yang saudara dan saya harus lakukan. Sekarang ini keadaan di masa pandemi COVID-19 semakin hari
semakin tidak menentu. Kesusahan, kesulitan, kesesakan, beban berat, tidak tahu kapan akan selesai. Bahkan tadi saya sempat ngobrol-ngobrol sebelum ibadah dengan seorang gembala senior di wilayah ini. Dia berkata, ada satu orang pejabat yang mengatakan sampai sekarang belum ditemukan vaksin untuk virus corona atau COVID-19 ini. Dan ada kemungkinan bukan cuma sampai setahun, bahkan mungkin bisa sampai 3-4 tahun akan berlangsung. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan kalau kondisi seperti ini berlangsung bertahun-tahun, akan ada banyak orang yang makin menderita, akan ada banyak orang-orang yang makin sulit, akan ada banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan dan pendapatannya, akan ada banyak orang yang akan kehilangan usahanya. Justru di masa-masa seperti inilah Tuhan punya rencana. Di masa-masa sukar seperti inilah Tuhan punya rencana bagi setiap kita orang yang percaya kepadanya. Tuhan punya maksud bagi setiap kita murid-muridnya. Apa maksudnya? Apa rencananya? Hiduplah sama seperti Yesus hidup. Katakan amin. Amin. Hiduplah di masa susah ini sama persis seperti cara Yesus hidup. Bagaimana cara Yesus hidup? Pribadi Yesus tadi sudah saya sampaikan. Pribadi yang penuh dengan kasih. Pribadi yang penuh dengan belas kasihan. Pribadi yang penuh dengan kepedulian. Kasih. Salah satu poinnya di 1 Korintus 13. Kasih tidak mementingkan diri sendiri. Kasih tidak mementingkan keinginan pribadi. Yang penting saya tidak susah. Yang penting saya dan keluarga saya tetap bisa makan. Tidak peduli orang lain mau lapar, mau mati karena kelaparan, bodoh amat. Satu Yohanes 2 ayat 6 tadi berkata, barang siapa atau saudara dan saya yang berkata saya murid Yesus, saya percaya Yesus, saya hidup di dalam Yesus, dengar baik, engkau harus hidup sama seperti Yesus hidup. Katakan amin. Memang bukan perkara yang mudah, Bapak Saudara, untuk bisa hidup sama seperti Yesus hidup, untuk hidup sama seperti pribadi Yesus. Kita harus mampu menyangkal diri, menyalibkan diri kita, ego kita. Aduh, saya juga susah, gimana saya mau nolong dia? Saya juga tidak punya apa-apa, bagaimana saya mau menolong dia? Itu tidak membatasimu untuk bisa mempedulikan orang lain. Engkau bisa menolong dia dengan cara lain. Engkau carikan donatur, kau carikan orang-orang yang berlebih, kau referensikan dia supaya dia bisa dapat berkat. Jangan banyak alasan. Aduh, saya juga susah, saya juga sulit, saya juga kekurangan. Halo, mari kita yang mengaku orang Kristen, murid Kristus, percaya Yesus, engkau harus hidup sama seperti pribadinya Yesus, yang selalu hatinya tergerak oleh belas kasihan,
yang hatinya selalu tidak tega, yang hatinya selalu peduli dan penuh perhatian. Seperti kisah tadi, sang pria salesman yang berbalik kembali mendatangi wanita buta pedagang apel tadi. Ketika dia ditanya dengan sebuah pertanyaan sederhana, apakah engkau Yesus? Dia tidak mampu menjawab, tetapi pertanyaan itu terus menyerang dia. Pertanyaan itu terus terngiang-ngiang di telinganya. Apakah engkau Yesus? Apakah engkau Yesus? Apakah engkau Yesus? Aku cuma melakukan hal kecil, memutuskan untuk kembali dan menolong gadis ini yang ternyata buta. Aku mengganti kerugiannya dari apel-apelnya yang rusak. Cuma itu. Tapi wanita buta ini bertanya kepadaku, apakah engkau Yesus? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sekecil apapun kebaikanmu kepada orang-orang di sekelilingmu, mereka tidak cuma melihat engkau, mereka tidak cuma melihat saudara dan saya, tetapi dia melihat siapa? Dia melihat Yesus yang ada di dalam hidupmu. Mereka melihat jelas dan nyata Yesus Kristus sungguh hidup di dalam orang ini. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Ini waktu yang tepat. Ini kesempatan yang baik untuk kita menyatakan kasih Yesus. Di waktu dan saat seperti inilah kita bisa menuai jiwa-jiwa dengan membagikan kasih Kristus kepada semua orang yang masih buta rohani, yang belum mengenal Yesus, yang adalah jalan kebenaran dan hidup. Jangan kita menjadi pribadi-pribadi yang melek tapi pura-pura buta. Ini banyak dilakukan orang-orang percaya. Ini banyak dilakukan anak-anak Tuhan. Ini banyak dilakukan oleh orang-orang Kristen yang mengaku murid Kristus. Dia sudah dicerlikan oleh Tuhan. Dia sudah melihat kebenaran Kristus. Dia sudah mengalami kasih Kristus. Tetapi dia pura-pura buta. Ketika melihat kesulitan orang lain, mereka pura-pura buta. Pagi ini firman Tuhan kembali mengingatkan kita, saudara dan juga saya sebagai hamba Tuhan. Kalau minggu lalu kita diingatkan untuk tetap semangat, sekalipun kondisi keadaan seperti ini gak menentu, gak tahu kapan akan berakhir. Sekalipun situasi kondisi seperti sekarang ini, banyak pekerjaan yang hilang, banyak pengangguran, banyak orang dipecat, banyak orang kehilangan pendapatan, banyak usaha-usaha yang hancur. Firman Tuhan minggu lalu mengingatkan kita tetap semangat. Dan pagi hari ini firman Tuhan lebih dahsyat lagi mengingatkan saudara dan saya, inilah saatnya, inilah waktunya yang tepat. Untuk apa? Menyatakan kasih Kristus, menjangkau jiwa-jiwa, menuai jiwa-jiwa, membagikan kasih Kristus kepada orang-orang yang seperti pujian tadi, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan. Ada begitu banyak orang di luar sana yang seperti pujian yang baru saja saya nyanyikan tadi.
seperti rusa. Mereka seperti rusa yang merindukan air. Hati mereka begitu kering gersang, menanti air. Mereka merindukan kasih Kristus. Mereka membutuhkan pribadi Kristus dalam hidup mereka. Bagaimana mereka bisa mendapatkan kasih Kristus? Bagaimana mereka bisa mengenal Kristus? Bagaimana mereka bisa menerima keselamatan di dalam Yesus? Kalau saudara dan saya yang mengaku murid Yesus, yang mengaku orang Kristen, pura-pura buta. Hati-hati. Jangan pura-pura buta, nanti buta beneran. Ya. Bagaimana mungkin mereka bisa mengalami Kristus dalam hidup mereka di masa-masa sulit ini? Kalau kita pura-pura buta, kalau kita tidak punya pribadi Kristus yang selalu tergerak oleh belas kasihan, yang selalu penuh dengan kepedulian dan perhatian, tidak masa bodoh. Mereka membutuhkan saudara dan saya untuk mendengar, mengalami, menerima kasih Kristus. Ini waktunya penuaian jiwa besar-besaran. Lewat apa? Lewat cara hidup kita sebagai orang Kristen, sebagai murid-murid Kristus yang hidup sama seperti Yesus. Matius 25 ayat yang ke 42. Yesus menegur. Matius 25 ayat 42 mulai. Yesus memberikan satu teguran, dan ini peringatan buat setiap kita orang-orang percaya yang mengaku murid-murid Kristus. Ayat 42 berkata dari Matius 25, sebab ketika aku lapar kamu tidak memberi aku makan, ketika aku haus kamu tidak memberi aku minum, ketika aku seorang asing kamu tidak memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang kamu tidak memberi aku pakaian, ketika aku sakit dan dalam penjara kamu tidak melawat aku. Ada banyak orang-orang percaya di waktu-waktu ini yang bersikap seperti apa yang disampaikan Yesus. Coba kita lihat dulu ayat 36. Matius 25 ayat 36. Ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit kamu melawat aku, ketika aku di dalam penjara kamu mengunjungi aku. Ayat 37. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Lihat, jawab Tuhan Yesus. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu, yang saudara dan saya lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, dari orang-orang di sekeliling kita yang kesusahan, kata Tuhan Yesus, kamu telah melakukannya untuk aku. Ketika saudara menolong orang lain, itu bukan hanya saudara menolong orang itu, tetapi apa yang saudara lakukan itu saudara lakukan untuk Tuhan Yesus. Maka dari itu tadi ayat 42-43 Yesus menegur dan mengingatkan kita supaya kita tidak menjadi pribadi yang cuek, yang tidak peduli, yang tidak punya belas kasihan.
Melihat orang-orang di sekeliling kita kesusahan, kesulitan, kita pura-pura buta, kita pura-pura tidak mau tahu. Hari ini firman Tuhan kembali mengingatkan kita, saudara dan saya, sebagai orang-orang Kristen, di mana orang-orang di luar sana sangat-sangat mengenal orang Kristen itu adalah kasih. Orang-orang di luar sana sangat mengenal orang Kristen itu kasih. Tapi ada banyak orang Kristen cuma menjadikan kasih itu sebagai label. Orang Kristen itu kasih, tapi cuma labelnya toh. Actionnya tidak ada, pembuktiannya tidak ada, tindakannya nol. Pagi hari ini saya dan saudara diingatkan, barang siapa yang mengatakan ia ada di dalam Yesus, ia percaya Yesus, ia murid Yesus, dia wajib, harus, tidak bisa tidak, harus hidup sama persis seperti cara Yesus hidup, yaitu pribadi yang penuh kasih, penuh belas kasihan, penuh kepedulian, penuh perhatian. Inilah yang seharusnya kita lakukan di masa-masa susah pandemi COVID-19 ini. Ayo, nyatakan kasihmu, kasih Kristus yang ada dalam hidupmu, nyatakan. Berikan perhatian, berikan kepedulian. Kalau kau tidak punya sesuatu untuk dibagikan kepada orang lain, berusaha bagaimana caranya untuk dia bisa tertolong. Minimal doakan dia. Terus bawa di dalam doa orang-orang yang engkau tahu mengalami kesulitan. Doamu pasti dihargai Tuhan, doamu pasti didengar Tuhan, dan orang itu pasti dijawab. Ya, doa orang itu pasti dijawab dan orang ini pasti diberkati. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, khususnya jemaat GBI Eldibor, sebagai gembala saya tidak bosan-bosannya mengingatkan kita, hiduplah sebagaimana Kristus telah hidup, yaitu penuh belas kasihan, penuh kepedulian, penuh perhatian. Ketika kita menjadi pribadi yang seperti Kristus, membagikan kasih, kepedulian, perhatian kita kepada orang lain, orang tidak hanya melihat saudara dan saya, tapi orang akan melihat Yesus Kristus begitu nyata, begitu hidup di dalam hidup setiap kita. Amin. Sehingga apa yang menjadi tema gereja kita tahun ini, double harvest, double impact, akan tergenapi. Amin. Saudara akan menuai, bukan hanya menuai, tapi menuai ganda, berlipat kali ganda. Dan ketika kau menuai berlipat kali ganda, engkau tidak lupa untuk juga berdampak ganda. Semakin berdampak ganda, semakin memperbesar kapasitasmu untuk membantu, menolong orang lain. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jemaat GBI Eldibor dan seluruh orang yang menyaksikan, mengikuti ibadah online ini, jadilah orang-orang Kristen yang hidupnya sama seperti cara hidup Yesus, yaitu mengasihi dan peduli terhadap sesama. Demikian kebenaran firman Tuhan. Saya undang worship leader dan pemain musik untuk naik ke atas, dan kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Kita akan segera menutup ibadah kita sebelum saya menyerahkan kepada hambanya Pendeta Balige untuk menutup ibadah ini dan sekaligus berdoa berkat untuk kita semua. Kita naikkan satu pujian.
Ku mau seperti-Mu Yesus, bagaikan bejana. Bagaikan bejana yang siap dibentuk. Demikianlah hidup kita di tangan